Halo, salam kepada saudara semua, teman-teman yang ada di House for All Nations Calgary. Apa kabar? Salam dan damai sejahtera buat saudara semua. Saya senang sekali punya kesempatan melayani saudara pada hari ini. Di hari yang sangat istimewa pada saat kita merayakan hari pencurahan daripada Roh Kudus. Itu juga yang menyebabkan saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Sebelumnya, salam kepada Pastor Eri dan keluarga dan semua saudara yang menjadi tim inti daripada penggemalan di House for All Nations. Firman Tuhan yang saya ingin bagikan pada saudara hari ini, terutama pada saat kita merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya beri judul The Outpouring of the Holy Spirit. Hari Raya Pentakosta adalah tentang pencurahan Roh Kudus. Dan bersama-sama kita akan belajar apa saja yang terjadi di dalam perayaan Hari Raya Pentakosta ini. Bukan hanya sebuah hari raya besar bagi kita sebagai orang percaya, tapi ada hal-hal yang signifikan terjadi melalui kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan ingin lakukan. Mari kita belajar bersama-sama. Ada beberapa pelajaran berharga tentang pencurahan Roh Kudus yang kita akan pelajari. Untuk juga menolong kita fokus kepada apa yang paling penting dengan hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan membagikan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul pasal kedua, ayat pertama sampai ayat keempat yang mencatat tentang kejadian pencurahan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Dikatakan ketika tiba Hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Nah, apa yang baru kita baca adalah pencatatan daripada kejadian pertama kali Roh Kudus turun memenuhi murid-murid Tuhan Yesus. Sudah tahu bahwa kita sudah membaca, setelah Yesus dibangkitkan, selama 40 hari sebelum Yesus naik ke surga, Yesus terus memberitahukan pada murid-muridnya, dan dicatat oleh Injil untuk kita baca semua, bahwa setelah dia pergi, dia tidak akan membiarkan kita sebagai orang adalah anak-anak yatim. Dia akan memberikan pada kita seorang penolong yang lain. Namanya adalah Roh Kudus. Dan kemudian di Kisah Para Rasul pasal pertama juga dia katakan bahwa kalau dia datang, maka engkau akan menerima kuasa, dunamis. Kalau Roh Kudus itu datang dalam kehidupan kita. Dunamis dalam bahasa Yunaninya adalah kata yang bicara soal power, kuasa. Akar kata yang sama dipakai untuk kata dunamit, yaitu sumber alat peledak yang dunia masih kenal dan pakai sampai hari ini. So, dikatakan pada waktu Roh Kudus datang pada kita sebagai orang percaya akan menerima kekuatan, kuasa untuk menjadi saksi, bukan hanya di Yerusalem, bukan hanya di Yudea, bahkan bukan hanya di Samaria, tetapi sampai ke ujung bumi. Nah, dikatakan bahwa pada saat Roh Kudus turun dikatakan, maka murid-muridnya mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain. Bahasa roh adalah salah satu karunia yang kita sebagai anak-anak Tuhan terima pada saat Roh Kudus datang memenuhi kehidupan kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa fokus daripada pencurahan Roh Kudus bukanlah hanya karunia yang Roh Kudus bawa dalam kehidupan kita. Nah, itu sebabnya saya membawa saudara semua untuk mengerti bahwa ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan di saat kita merayakan pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi 3 fokus daripada pencurahan Roh Kudus. Yang pertama adalah fokus pribadi Roh Kudus, the person of the Holy Spirit. Nah, kuasa daripada pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan dunia ini adalah pribadi Roh Kudus, hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi fokus daripada pencurahan Roh Kudus bukanlah mengejar karunia daripada Roh Kudus. Walaupun kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan kita membawa karunia-karunia rohani yang ada. Dikatakan di 1 Korintus pasal ke-12 ayat keempat, ada rupa-rupa karunia, tapi hanya ada satu roh yang membawa karunia itu datang dalam kehidupan kita. Ada karunia iman, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh, ada karunia berbahasa roh, sebagaimana yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus pada saat mereka pertama kali dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian ada karunia menafsirkan bahasa roh. Dan ada banyak karunia pelayanan lainnya yang dicatat di dalam 1 Korintus pasal ke-12, termasuk di dalam Roma pasal ke-12. Tetapi yang harus kita mengerti adalah fokus daripada pencurahan Roh Kudus bukanlah karunia itu sendiri, tetapi pribadi Roh Kudus yang adalah kuasa itu dalam kehidupan kita untuk menjadi saksi. Sayangnya hari-hari ini saya temukan ada begitu banyak orang Kristen
yang mengejar pencurahan Roh Kudus karena mereka merindukan karunia-Nya saja. Mereka lupa bahwa yang harus mereka kejar adalah pribadi Roh Kudus yang perlu mereka miliki dalam kehidupan mereka. Kekristenan tidak akan pernah berubah, kehidupan kita tidak akan berubah, kalau bukan karena pribadi Roh Kudus yang datang dalam kehidupan masing-masing. Dia adalah seorang pribadi. Dia adalah seorang pribadi yang hadir dalam kehidupan kita. Kehidupan kita berubah pada saat kita mengalami kehadirannya dalam kehidupan kita secara radikal dan nyata setiap hari. Saya temukan dalam kehidupan saya kemampuan saya untuk melepaskan diri dari semua ikatan, termasuk dosa yang saya pendam secara mendalam dan saya rahasiakan. Hanya bisa saya bebas pada saat saya menyadari bahwa Roh Kudus ada di dalam saya. Dia tinggal di dalam saya 24 jam sehari. Pada saat saya menyadari, sebagaimana 1 Korintus 3:16 katakan bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Pada saat saya sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam saya dan dia tidak pernah meninggalkan saya. Pada saat saya mengalami pengalaman pribadi akan kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan saya. Kehidupan saya berubah. Doa saya berubah. Perjalanan iman saya berubah. Dan bahkan kuasa untuk menaklukkan dosa berubah. Karena saya tidak lagi berusaha untuk mengalahkan semua dengan kekuatan saya sendiri. Tapi karena kekuasaan daripada Roh Kudus itu yang ada dalam saya. Saya masih ingat waktu itu setelah saya lama bertobat, saya masih diam-diam seringkali merokok. Saya masih ingat saya ikut sebuah retreat. Walaupun saudara saya aktif melayani, saya jadi panitia, saya ikut memimpin bahkan. Tapi tidak seorang pun yang tahu bahwa saya masih diam-diam merokok. Saya masih ingat waktu itu saya masih kuliah di Jerman. Setiap kali ada break session, saya lari ke belakang hutan karena retreatnya ada di daerah terpencil. Di tengah-tengah pohon atau di antara hutan yang ada, saya kemudian keluarkan rokok saya dan diam-diam saya merokok. Saya merasa berkata bahwa Tuhan saya sudah serahkan begitu banyak hal. Dulu saya minum, dulu saya berjudi, kehidupan saya berantakan. Saya sudah tinggalkan itu semua, tapi sepertinya yang satu ini masih berat sekali untuk saya tinggalkan. Udahlah, biarkan saya seperti itu. Saudara, berulang kali dengan kekuatan saya sendiri, saya mau putuskan kuasa rokok itu. Tapi saya sadar bahwa saya hanya bisa bertahan sebentar. Penguasaan diri hanya bisa bertahan sebentar. Hingga saatnya di mana saya dipenuhi Roh Kudus. Pada saat saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Sejak hari itu keintiman bersama dengan Tuhan berubah. Saya tahu bahwa saya tidak lagi hanya hari Minggu datang menyembah Dia yang ada di nan jauh di sana. Tapi Dia ada bersama dengan saya setiap hari. Doa saya malam juga berubah. Doa saya bangun pagi berubah. Perjalanan saya setiap hari berubah. Cara saya belanja berubah. Cara saya kuliah berubah. Cara saya berpacaran berubah. Cara saya melayani juga berubah. Karena saya tahu bahwa saya tidak lagi membuktikan kepada seseorang yang ada di luar sana. Tapi saya sedang berjalan dengan seseorang yang ada di dalam sini. Saudara, apabila sudah mengalami pewahyuan seperti ini, sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti ini dalam kehidupan saudara, saya yakin kekristenan saudara tidak akan pernah sama lagi. Akan lebih mudah untuk saudara menaklukkan apa yang selama ini membelenggu kehidupan saudara. Jadi fokus yang pertama adalah to the person of the Holy Spirit. Pertanyaan saya pada saudara adalah, apakah saudara masih fokus kepada the person of the Holy Spirit in your life? Atau selama ini kekristenan saudara menjadi agamawi? Saudara hanya merasa bicara pada Dia waktu saudara mau makan saja. Atau pada saat saudara melakukan aktivitas agamawi saja. Atau kehadiran Dia dalam kehidupan saudara begitu nyata, 24 jam sehari. Saudara bisa mulai meresponi Dia saat ini juga. Sejak kapankah Dia datang dalam kehidupan saudara? Kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman pertama saudara pada saat Roh Kudus memanifestasikan dirinya kepada saudara di dalam diri saudara. Tetapi sebenarnya pada saat kita menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, pada saat kita mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengundang Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sebenarnya detik itu juga sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam hati dan kehidupan kita. Hanya saja kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus atau yang kita sebut sebagai baptisan Roh Kudus adalah pengalaman pertama di mana Roh Kudus secara totalitas mengambil alih keberadaan kita. Itu sebabnya kadang-kala ada orang yang rebah, mengalami kehilangan keseimbangan. Kan selama ini yang mengendalikan keseimbangan kita adalah otak kecil kita. Ya, pada saat Dia ambil alih, Dia menunjukkan pada kita bahwa hey, yang sedang mengendalikan keseimbanganmu bukanlah otakmu, tapi aku yang ada di dalam kau. Demikian juga pada saat Dia mengambil alih lidah kita. Dia mengambil alih tubuh kita. Pada saat saya pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus, pada saat saya mengalaminya, saya tidak bisa kendalikan tangan saya tidak bisa kendalikan tubuh saya
Saya digoncangkan oleh kuasa itu dalam diri saya. Sedemikian rupa, saya lupa persisnya berapa lama. Pasti lebih daripada 30 menit. Badan saya digoncangkan oleh sebuah kuasa yang sangat amat dahsyat. Yang mana tidak mungkin dengan kekuatan otot saya sendiri, saya bisa menggerakkan tubuh saya sedahsyat itu dan selama itu. Roh Kudus lakukan itu hanya sekedar untuk memberitahukan pada saya bahwa Dia, the dunamis, the power resides within me, ada di dalam saya. Setiap kali kita takut, kekuatan itu menaklukkan takut datang dari Dia yang meyakinkan kita bahwa Dia ada di pihak kita dan Dia ada di dalam kita. Nah, sekali lagi, kalau sudah pernah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, ini adalah saat yang tepat untuk engkau responi Dia kembali. Apabila engkau belum pernah mengalami Dia memanifestasikan dirinya ke dalam keberadaan saudara, dalam kehidupan saudara, saudara juga bisa berkata pada Dia saat ini juga, take over, ambil alih keberadaanku, kehidupanku. Aku tidak akan takut, dan aku ingin mengalami Kau, pribadi Roh Kudus yang ada di dalam aku. Apabila saudara membuka diri seperti ini, apapun juga yang Dia lakukan, manifestasi apapun juga bentuk yang Dia lakukan, karunia apapun yang Dia bawa, itu bukan lagi tujuan utama. Karena tujuan utama saudara adalah pribadi Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saudara. Dia akan menjadi penasihat saudara. Dia akan menjadi penghibur saudara. Dia akan menjadi penolong di dalam keberadaan saudara. Dan saya percaya hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Fokus yang pertama adalah the person, pribadi Roh Kudus. Nah, fokus yang kedua yang kita akan pelajari adalah the church. The church, gereja Tuhan. The result of the outpouring of the Holy Spirit is the establishment of the church. Hasil daripada pencurahan Roh Kudus adalah berdirinya gereja mula-mula. Transformasi yang dialami oleh murid-murid Yesus menyebabkan gereja mula-mula lahir. Saudara, murid-muridnya yang tadinya ketakutan dan lari pada saat gurunya disalibkan, Petrus yang bahkan menyangkali gurunya 3 kali sebelum ayam berkokok sebagaimana Yesus nubuatkan. Kemudian karena mereka dipenuhi oleh Kudus, dipenuhi oleh kuasa, saudara tahu dan saudara membacanya bahwa kemudian mereka mulai berkhotbah dan Petrus berkhotbah dan 3.000 orang memberi diri mereka untuk dibaptis. Dan pada saat itulah gereja mula-mula dilahirkan. Jadi kalau kuasa pencurahan itu adalah pribadi Roh Kudus yang datang, maka hasil daripada pencurahan Roh Kudus yang pertama adalah berdirinya gereja. Nah, itu sebabnya sebagaimana apa yang dialami oleh gereja mula-mula atau murid-muridnya waktu mereka penuh Roh Kudus, kemudian mengalami transformasi kehidupan, maka kunci daripada pencurahan Roh Kudus adalah transformasi kehidupan. Saudara dan saya yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita, harus bisa menghasilkan transformasi atau harus bisa mengalami transformasi yang menyebabkan lahirnya komunitas, lahirnya kehidupan dan dampaknya ada di sekitar kita. Yesus berkata bahwa kita ini adalah garam dan terang. Garam dan terang tidak ditempatkan di dunia ini untuk tidak berfungsi. Garam harus berfungsi. Apabila garam tidak asin, maka dikatakan apa gunanya selain dibuang dan diinjak-injak orang. Nah, saya ingin membawa saudara kepada perhatian pada apa yang Yesus katakan tentang garam sebentar. Pada umumnya, kita membaca garam dan kita menafsirkan garam dan fungsi sebagai rempah atau sebagai penyedap rasa, spices, dan yang berikutnya adalah sebagai preservatives yang menghentikan kebusukan. Tapi saya ingin membawa saudara kepada perhatian kepada apa yang Lukas tuliskan di sini, Lukas pasal ke-14, ayat 34 dan 35 bicara tentang garam. Sedikit lebih jauh daripada sekedar spices or preservatives. Dikatakan garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, di sini Yesus memberikan ilustrasi tentang garam yang berguna untuk ladang maupun untuk pupuk. Nah, saya tidak akan memperpanjang tentang latar belakang daripada konteks ini, tapi saya mau langsung straight to the point memberitahukan pada saudara apa yang Lukas coba gambarkan tentang kegunaan daripada garam. Selain spices atau sebagai penyedap rasa dan preservatif yang menghentikan pembusukan, garam di sini dikatakan tidak ada gunanya kalau garam itu tawar untuk ladang maupun untuk pupuk. Jadi ada 2 fungsi garam yang mungkin tidak banyak di antara kita mengerti. Saya mempelajari ini dari apa yang seorang hamba Tuhan
David Paulson ajarkan. Dia katakan bahwa di sini konteksnya garam sangat dimengerti oleh orang Israel atau orang Yahudi pada waktu itu. Karena selain untuk spices, untuk penyedap rasa dan untuk preservatif, dikatakan di sini juga untuk ladang dan untuk pupuk. Jadi ada dua fungsi garam yang mungkin tidak banyak kita tahu selain untuk spices dan untuk preservatif, yaitu untuk sterilizer dan fertilizer. Jadi sterilizer untuk mematikan hama dan mematikan semua tanaman yang tidak perlu tumbuh. Dan sebagai fertilizer, pupuk, untuk menumbuhkan apa yang ditanam yang perlu tumbuh. Jadi sekali lagi, garam selain untuk penyedap rasa dan untuk menghentikan pembusukan, garam yang dipakai untuk tanah adalah untuk menghentikan tumbuhan atau tanaman yang tidak boleh tumbuh dan untuk menyuburkan apa yang harus tumbuh dengan suburnya. Apabila kita melihat garam yang dipakai di tanah, Lukas memakai itu the salt of the soil, bukanlah garam yang kita taburkan di makanan. Karena garam yang ditaburkan di makanan tidak akan banyak jumlahnya dan tidak akan kelihatan. Tapi garam yang ditaburkan di tanah perlu significant quantity, perlu jumlah yang cukup signifikan untuk bisa sterilize tanah, demikian juga untuk fertilize tanah. Jadi dalam konteks ini dibutuhkan jumlah yang cukup besar garam untuk bisa berdampak bagi tanah. To salt the soil. Nah itu sebabnya saya percaya saudara dan saya yang dipenuhi Roh Kudus juga diutus sebagai garam yang sudah diberikan kuasa untuk mempengaruhi dunia sekitar kita. Kita bisa berfungsi sebagai sterilizer, menghentikan kejahatan yang tidak boleh bertumbuh, dan kemudian juga to fertilize kebaikan yang sekitar kita yang harus terus bertumbuh. Itu sebabnya saya yakin diperlukan jumlah kuantiti garam yang signifikan untuk bisa mempengaruhi sebuah masyarakat. Saya percaya Tuhan ingin menempatkan kita in a significant quantity supaya kita bisa mempengaruhi komunitas dan lingkungan dimanapun kita berada. Nah, saudara tahu bahwa garam tidak ada gunanya kalau garam hanya ada di tempatnya saja. Garam harus ditempatkan atau ditaruh di tanah, di komunitas yang ada, supaya dia dapat berfungsi. Itu sebabnya Tuhan berkata, aku tidak meminta kepada engkau Bapa untuk mengambil mereka dari dunia, tapi engkau berdoa supaya engkau melindungi mereka di dunia. Itu sebabnya Tuhan ingin menempatkan kita dimanapun kita berada untuk kita bisa menjadi dampak. Itu sebabnya Roh Kudus ada di dalam kita supaya penolong, supaya pembantu, supaya pelindung, termasuk penghibur. Walaupun kita seperti domba diutus ke tengah-tengah serigala, tapi kuasa itu ada di dalam kita. Kalau dia ada di pihak kita, siapakah yang dapat menjadi lawan kita? Karena dia yang ada dalam kita lebih besar daripada dia yang ada di dunia ini. Amen. Saya percaya that power resides within you untuk menjadikan engkau garam dan terang. Dampak, to be the salt of the soil, dimanapun juga Tuhan tempatkan engkau berada. Jadi izinkan saya rangkumkan sekali lagi. Fokus yang pertama adalah the person of the Holy Spirit. Fokus kita adalah pribadi Roh Kudus yang adalah kuasa itu dalam kehidupan kita, bukan karunia-Nya saja. Fokus yang kedua adalah the church. Dampak daripada transformasi kehidupan. Karena Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Maka kita menjadi garam dan terang. Gereja mula-mula berdiri karena hadirnya Roh Kudus dalam kehidupan murid-muridnya dan kehidupan kita di dunia ini. Fokus yang ketiga, mari kita baca Kisah Para Rasul pasal kedua kembali, lanjutan ayat ke-5 sampai ayat ke-8. Ini akan memberikan pada kita fokus yang ketiga daripada pencurahan Roh Kudus. Dikatakan waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka masing-masing atau mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Dikatakan pada waktu kejadian itu 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Dikatakan bahwa berkumpul ada orang-orang Yahudi dari segala bangsa di kolong langit datang kembali. Mereka kembali ke Yerusalem. Dikatakan bahwa pada saat rasul-rasul itu dipenuhi Roh Kudus dan berkata-kata dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Dikatakan mereka orang Yahudi yang berasal dari bangsa-bangsa yang di bawah kolong langit ini mendengar
Rasul-rasul murid Yesus berbahasa dari bahasa asal di mana mereka datang. Saudara, bahwa bahasa roh adalah bahasa yang tidak mereka pelajari secara akal. Bagi murid-murid Yesus, apa yang mereka ucapkan itulah bahasa roh, karena rohlah yang memberikan kata-kata bagi mereka. Namun apa yang mereka ucapkan itu adalah bahasa asal bagi banyak bangsa yang berkumpul di situ. Apa fokus dan pelajaran yang dapat saya tarik di sini? Pencurahan Roh Kudus akan membuat kita bisa dipahami dan dimengerti oleh dunia. Dampak daripada pencurahan Roh Kudus adalah dunia sekitar kita dapat memahami kehidupan kita. The impact of the outpouring of the Holy Spirit is that we are understood by the world around us. Pada saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, harusnya dunia sekitar kita bisa memahami dan mengerti kita. Banyak orang Kristen dipenuhi Roh Kudus, bukannya tambah dimengerti dunia, tambah bikin bingung dunia. Nah, saya yakin di gereja saudara tidak ada hal seperti itu. Tapi di mana-mana saya seringkali lihat kehidupan orang Kristen yang bilang dia penuh dengan Roh Kudus, berbahasa lidah, mempraktikkan karunia-karunia, tapi perbuatan dan kehidupan mereka bukannya memberi jawaban dan membuat dunia bisa menemukan pelita dan jalan bagi hidup mereka, tapi malah memberikan pertanyaan dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hanya memberikan kesaksian, tapi membuat dunia kemudian tercengang dan bertanya-tanya, kok bisa orang Kristen hidup seperti itu? Tapi yang kita baca di sini adalah bahwa pencurahan Roh Kudus membuat dunia bisa memahami bahkan apa yang murid-muridnya sendiri tidak pahami. Dunia sekarang ini sedang berhadapan, terutama di tengah-tengah pandemi ini, berhadapan dengan begitu banyak hal yang unknown. Dunia sedang kebingungan. What is going to happen next? Dunia sedang berhadapan dengan uncertainties, ketidakpastian. Kan tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi hari esok. Demikian juga dunia dengan sulitnya berhadapan dengan the unexpected. Karena mereka sedang tidak siap menghadapi apa yang akan terjadi. So unknown, uncertain, unexpected sedang dihadapi oleh dunia. Tapi tahukah saudara bahwa pada saat Yesus menceritakan tentang kehadiran Roh Kudus, dia berkata, dia akan memberitahukan pada engkau hal-hal yang akan datang. Dalam Yohanes pasal ke-16 ayat 13, Yesus berkata seperti ini. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Semua pertanyaan yang ada di dalam pikiran dunia sudah Yesus janjikan bagi kita semua melalui keberadaan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai orang percaya, kita diberi kuasa dan pribadi itu tinggal dalam kita. Transformasi kehidupan kita dan dampak daripada pencurahan Roh Kudus inilah yang harusnya membuat kehidupan kita bisa dilihat oleh dunia. Sehingga dunia mendapatkan pemahaman, pengertian, dan bahkan pewahyuan. Sehingga kita bisa identify the unknown yang ada di depan kita. Kita bisa confront the uncertainties, hal-hal yang tidak pasti, berani kita hadapi, karena kita punya Roh Kudus yang ada di dalam kita. Termasuk kita bisa overcome the unexpected. Saudara, kita tidak bisa menghadapi the unexpected tanpa kuasa dan anugerah Roh Kudus dalam kehidupan kita. We live by His grace yang ada bersama dengan kita. Tapi saya percaya bersama dengan Roh Kudus yang tinggal dalam kita, kita bisa menghadapi semua ketidakpastian, semua hal yang belum kita ketahui, termasuk hal-hal yang kita tidak harapkan. So, don't you be afraid of the unknown, of the uncertain, and unexpected. Karena Roh Kudus ada di dalam kita semua. Nah, pada saat kita berani menghidupi kehidupan yang terbuka dengan Roh Kudus, intim dengan Dia, berjalan dengan Dia setiap hari, saya percaya perjalanan kita tidak akan agamawi. Perjalanan kita semakin hari akan semakin dalam bersama dengan Dia. Dan pada saat itu terjadi, saya percaya sebagaimana apa yang dicatat di Kisah Para Rasul, di mana dunia sekitar mereka memahami dan bisa mengerti apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan murid-muridnya. Demikian juga dunia sekitar kita akan bisa mengerti dan melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Pada saat itulah kita menjadi kesaksian, kita menjadi sumber inspirasi, kita menjadi jawaban bagi dunia. Unfortunately selama ini banyak orang Kristen hanya fokus menghidupi atau mengejar karunia saja. Mereka mengejar bahasa, mereka mengejar nubuatan, mereka mengejar karunia, mereka mengejar mujizat.
Mereka mengejar karunia itu membedakan roh. Tidak ada salahnya semua dengan karunia itu. Karena Tuhan ingin kita menghidupi dan melayani karunia-karunia itu. Tapi fokus kita bukan hanya kepada karunia saja. Karena karunia adalah hadiah. Namanya juga karunia, it's a gift. Yang Roh Kudus bawa pada saat Roh Kudus datang dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab berkata, Tuhan mengharapkan dan menginginkan untuk kita hidup berbuah. It is the fruit of the Spirit yang Tuhan inginkan, yang akan dunia lihat, dan akan membuat dunia bisa mengerti apa yang Roh Kudus lakukan dalam kehidupan kita. Galatia 5 ayat 22 mencatat, tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan ditutup dengan kalimat berkata, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dengan kata lain, tidak ada hukum dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan menentang buah-buah roh ini. Saudara, yang dunia perlukan adalah orang Kristen yang berbuah. Itu sebabnya saya seringkali berkata kepada teman-teman yang ada di sekitar saya di JBCC. Saya berkata bahwa dunia akan memuji Tuhan dan mengagumi Tuhan dalam kehidupan kita pada saat mereka melihat perbuatan kita yang baik. Sebagaimana Matius pasal 5 ayat 16 katakan. Pada saat kita membuktikan bahwa kita hidup dalam kasih, sukacita, penguasaan diri, lemah lembut, setia, murah hati, dan baik lakukan kebaikan. Buat apa kita fasih berbahasa lidah, tapi kita kasar berbahasa Indonesia? Betul nggak, saudara? Buat apa kita bilang kita punya karunia menafsirkan bahasa roh atau membedakan roh yang berbeda-beda, tetapi kita tidak sabar dalam kehidupan kita? Buat apa kita punya hikmat dan bisa menafsirkan bahasa malaikat sekalipun kalau kita tidak setia dalam kehidupan kita? Saudara, fokus yang ketiga ini bicara soal dampak kehidupan kita bagi dunia sekitar kita. Dan saya berdoa bahwa kepenuhan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita akan menghadirkan dampak ini dimanapun juga Tuhan tempatkan engkau berada. Untuk menutup apa yang kita pelajari hari ini, mari kita pejamkan mata kita sebentar, House for All Nations. Dimanapun kau berada, dimanapun kau menyaksikan ini, apabila engkau belum pernah punya encounter with the Holy Spirit, kau pernah mengundang dia mungkin sebagai Tuhan dan Juru Selamat usaha pribadi, percaya Yesus adalah Tuhan, tapi engkau belum pernah mengalami apa yang saya katakan. You never had an encounter with Holy Spirit. Saat ini saudara bisa buka diri saudara dan berkata bahwa I know Holy Spirit, you live inside of me. Engkau ada di dalam aku. I'm opening up myself. I won't be afraid. Aku tidak akan takut. Why don't you take over, Holy Spirit? Take over my whole being, my life, my future. I surrender to you. Jangan takut untuk serahkan diri saudara kepada dia. Izinkan dia ambil alih. Let him show up in your life. Dia bisa show up dengan bahasa yang baru. Dia bisa mengambil alih keseimbangan saudara. Dia bisa mengambil alih tubuh saudara. Whatever he needs to do, just to show you that he is there inside of you. And he will never leave you or forsake you. Buat saudara yang pernah mengalaminya, tapi sudah lama tidak mengalami zaman dan lawatan Roh Kudus. Saat ini juga saudara bisa berkata pada dia, segarkan aku kembali. Refresh me, Holy Spirit. Touch me new today. I need you. I miss you. Saat ini mulai bicara pada dia. Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau saudara merasa jauh daripada dia, biasanya yang membuat engkau merasa jauh adalah rasa bersalah atau rasa malu. Guilt and shame yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Walaupun dia ada di situ, dia tidak pernah meninggalkan engkau. Rasa bersalah dan rasa malu yang kemudian condemn you, yang menuntut dan menuduh engkau, yang membuat engkau merasa jauh daripada Tuhan. Dosa membuat kita jauh daripada Tuhan. Padahal dia tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab berkata, sekali dia datang, dia tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Saat ini di mana kau berada, open up your heart. Dia bisa hadir sekali untuk menjamah kehidupan saudara. Saya percaya pada saat pengurapan ini datang, dia akan membuat kehidupanmu bisa dimengerti oleh dunia sekitarmu. Sebabnya, I release these blessings upon you. Apapun yang menjadi profesimu, kau dokter, kau arsitek, kau lawyer, kau ibu rumah tangga, or you still a student, apapun yang kau kerjakan, percaya bahwa pencurahan Roh Kudus ini akan mengurapi engkau, menjadikan engkau jawaban bagi dunia, problem solver wherever you are, dan Tuhan akan memakai kehidupan saudara menjadi berkat dimanapun juga Tuhan tempatkan kau berada, especially di Calgary, Canada. Lord, I speak these blessings upon House for All Nations, untuk Pastor Eri dan seluruh keluarga yang ada. And everyone there, I speak these blessings upon them, and I release these blessings only in the name of Jesus Christ. Amen and amen. So I hope to see you all again, House for All Nations. Tuhan Yesus memberkati.